Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi dengan kami dari channel Math Literasi. Pada video kali ini akan membahas soal-soal pada materi logaritma, yakni dengan indikatornya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi logaritma. Sebelumnya kita ingat kembali definisi dari logaritma itu. Jika A bilangan positif yang tidak sama dengan 1, atau bisa kita tulis dengan A lebih dari 0, dan A kurang dari 1, atau A lebih dari 1, dan B merupakan bilangan positif, atau bisa kita tulis dengan B lebih dari 0. Berlakulah A log B sama dengan C itu jika dan hanya jika A pangkat C itu sama dengan B. Nah, dari definisi ini kita perolehlah beberapa sifat dari logaritma. Yang pertama, itu A log A sama dengan 1. Yang kedua, A log 1 itu sama dengan 0. Yang ketiga, itu A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan N per M dikali A log B. Yang keempat, A log B dikali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, ini berlaku juga untuk pembagiannya ya. Yang kelima berarti A log B per C itu sama dengan A log B dikurang A log C. Yang keenam itu A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, yang terakhir itu ada A log B yang dikali dengan B log C itu sama dengan A log C. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Yang pertama, jika P log Q ditambah P log Q pangkat 4 sama dengan 3, maka nilai A log P adalah, langsung saja kita mulai dari persamaan yang diberikan, yakni P log Q ditambah dengan P log Q pangkat 4 sama dengan 3. P log Q ditambah P log Q pangkat 4 ini bisa kita pakai sifat yang untuk penjumlahan tadi ya. Berarti dia jadi P log Q dikali Q pangkat 4 sama dengan 3. Yaitu kita pakai sifat yang A log B ditambah A log C itu tadi sama dengan A log B dikali C. Nah, dari sini kita perolehlah dia P log Q pangkat 5 itu sama dengan 3. Kita perolehlah 5 dikali P log Q itu sama dengan 3. Nah, sehingga kita peroleh yang pertama itu P log Q sama dengan 3 per 5. Namun yang ditanyakan Q log P. Berarti jadinya ini Q log P itu sama dengan, kita pakai sifat yang kebalikan dari lognya. Berarti 1 per P log Q. Ingat sifat yang tadi itu ada A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, kita masukkan nilainya. 1 per P log Q itu tadi 3 per 5. Berarti 1 per 3 per 5. Kita perolehlah Q log P-nya itu sama dengan 5 per 3. Oke, kita peroleh jawabannya D ya, 5 per 3. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nilai dari 2 log 27 pangkat 2 dikali dengan 5 log 25 pangkat 3 dikali dengan 3 log 16 ditambah dengan 2 log 4 pangkat 2 sama dengan, oke, kita langsung saja kita tulis dulu 2 log 27 pangkat 2 dikali dengan 5 log 25 pangkat 3 dikali dengan 3 log 16 ditambah dengan 2 log 4 pangkat 2. Nah, ini nih bisa kita ubah ya. Kita ubah dahulu yang bisa dipangkatkan. 27 ini 3 pangkat 3, 25 nih 5 pangkat 2, 16 nih
2 pangkat 4 atau 4 pangkat 2 agar sama dengan yang sebelah kanannya. Oke, berarti kita selesaikan dulu. 2 log 3 pangkat 3 yang dipangkatkan dengan 2 dikali dengan 5 log 5 pangkat 2 yang dipangkatkan dengan 3 dikali dengan 3 log 16 yang kita ganti jadi 4 pangkat 2. Ini tetap tambah 2 log 4 pangkat 2. Nah, kita selesaikan dulu. 2 log 3 pangkat 3 yang dipangkatkan dengan 2. Ingat kembali, pangkat apabila dipangkatkan itu dia jadi dikali. Nah, kita selesaikan. 2 log 3 pangkat 3 kali 2. Berarti 3 kali 2, 6. Berarti 3 pangkat 6. Dikali dengan 5 log 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Berarti 5 pangkat 2 kali 3 itu 6. Berarti 5 pangkat 6. Dikali dengan 3 log 4 pangkat 2. Ini tetap ya, tinggal kita tulis. Ditambah 2 log 4 pangkat 2. Nah, kita selesaikan dahulu. 2 log 3 pangkat 6. Berarti bisa pindahin 6-nya ke depan. Berarti 6 kali 2 log 3. Dikali ini, 6-nya juga ke depan kan. 6 dikali 5 log 5. Dikali 3 log 4 pangkat 2. Nah, pasti bertanya-tanya kenapa 2-nya nggak dikalikan ke depan. Karena log 4 pangkat 2 ini nanti kita kawankan dengan 2 log 4 pangkat 2. Nah, langsung saja ya kita tulis 2 log 4 pangkat 2. Kita selesaikan dahulu sebelah kirinya. Berarti ini jadi 6 dikali 6 tuh 36. Dikali 2 log 3. Dikali 5 log 5, 1 habis ya. Kita coret. Berarti tinggal dikali 3 log 4 pangkat 2. 3 log 4 pangkat 2. Ditambah, tetap kita tulis 2 log 4 pangkat 2. Nah, selesai di sini, kita lihat 2 log 3 dikali 3 log 4 pangkat 2. Berarti kita bisa pakai sifat yang A log B dikali dengan B log C itu sama dengan A log C. Nah, berarti ini menjadi 36 dikali 2 log 4 pangkat 2. Nah, tinggal ditambah dengan 2 log 4 pangkat 2. Kita selesaikan. Kita misalkan 2 log 4 pangkat 2-nya ini suatu variabel. Berarti ini jadinya 36 tambah 1 kan? Berarti jadinya 37 dikali 2 log 4 pangkat 2. Kita perolehlah hasilnya 37 dikali dengan 4 pangkat 2 ini bisa kita ubah juga dengan 2 log 2 pangkat 4. Berarti jadinya 37 dikali 4 dikali 2 log 2. Kita perolehlah hasilnya 148. Karena 2 log 2 1 ya kan? Nah, kita perolehlah jawabannya itu 148. Padahal sebelumnya dilihat soalnya ribet ya. Tapi ternyata setelah kita kerjakan lumayan mudah kan? Hanya membutuhkan setengah halaman saja. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Itu 4 log 6 sama dengan M tambah 1. Maka yang ditanya, tentukanlah nilai dari 9 log 8. Oke, kita mulai dari 4 log 6 sama dengan M tambah 1. Kita tulis dahulu. 4 log 6 sama dengan M ditambah 1. Kita buka. 4 ini kan 2 pangkat 2. Log 2 dikali 3. 6 kan pefaktorannya 2 kali 3. Boleh kita pakai ya. Sama dengan M tambah 1. Tujuannya kita mau mengeluarkan biar dia bisa menjadi 2 log 2. Oke, kita keluarkan nih. 2 pangkat 2 log 2 kali 3 itu kan 2 pangkat 2-nya ini kita kedepankan jadi setengah. Dikali 2 log 2 kali 3. Sama dengan M tambah 1. Setengah ini kan kita dapat dari sifat yang A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan N per M dikali A log B. Nah, jadi ini cuman di bagian A-nya aja pangkatnya. Berarti jadinya 1 per ya kan. Nah, kita selesaikan ini 1 per 2 dikali, kalau log dikali itu ditambah jadinya. Kita pakai sifat yang
tadi, yaitu sifat penjumlahan pada log. Berarti jadinya 2 log 2 ditambah 2 log 3. Sama dengan M tambah 1. Nah, kita selesaikan. Berarti ini 2 log 2 habis, 1 dia jadinya kan. Berarti setengah dikali 1 ditambah 2 log 3. Itu sama dengan M ditambah 1. Kita selesaikan. 1 ditambah 2 log 3 sama dengan setengahnya kita pindahin, berarti jadi perkalian. Berarti jadi 2M ditambah 2. Nah, kita selesaikan ini. Berarti 2 log 3 itu sama dengan 2M ditambah 1. Satunya kita pindahin jadi negatif ya kan. 2 kurang 1, 1. Berarti 2 log 3 itu sama dengan 2M ditambah 1. Nah, kita lanjut. Yang ditanyakan 9 log 8. Oke, kita bagi 9 log 8 itu berarti sama dengan 3 pangkat 2 log 2 pangkat 3. Kita kedepankan pakai sifat ini tadi. Berarti jadinya dia 3 per 2 dikali 3 log 2. Nah, kita masukkan nilainya. 3 per 2. Di tadi kan kita ada nilainya 2 log 3. Berarti kalau 3 log 2 kita bisa pakai 1 per 2 log 3. Sama dengan sifat pada soal nomor 2 tadi kita pakai ya. Berarti ini jadinya 3 per 2 dikali 1 per 2 log 3 itu tadi sama dengan 2M tambah 1. Berarti 1 per 2M tambah 1. Kita kalikan. 3 dikali 1, 3. Per 2 dikali 2M tambah 1 berarti 4M ditambah 2. Berarti kita perolehlah jawabannya untuk 9 log 8 itu sama dengan 3 per 4M ditambah 2. Ya jawabannya. Kita lanjut ke yang soal nomor 4. Yakni hitunglah nilai dari 5 log 49 dikali 49 log 216 dikali 6 log 25 per 1 per 8 dikali 2 log 16 dikurang 1/4 dikali 2 log 8. Oke, langsung saja kita tulis 5 log 49 dikali 49 log 216 dikali 6 log 25 per 1 per 8 dikali 2 log 16 dikurang 1/4 dikali 2 log 8. Nah, berarti kan ini bisa kita ubah menjadi 5 log 216 dikali 6 log 25. 216-nya boleh kita ubah dulu ya. Menjadi 6 pangkat 3. Nah, per yang di bawahnya bisa kita ubah ya. 16 ini jadi 2 pangkat 4. Berarti 1/8 dikali 2 log 2 pangkat 4 dikurang 1/4 dikali 2 log 8-nya kita ubah jadi 2 pangkat 3. Nah, 5 log 6 pangkat 3 atau 5 log 216 tadi itu kan kita pakai sifat yang A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Nah, jadi 49-nya itu yang si B-nya ya. Berarti dia tinggal 5 log 216. 216-nya kita ubah jadi 6 pangkat 3. Oke, kita selesaikan. 6 pangkat 3, berarti 3-nya ini bisa kita kedepankan. 3 dikali 5 log 6 dikali 6 log 25-nya kita ganti menjadi 5 pangkat 2 per 1/8 itu berarti kita kali dengan 2 pangkat 4. 4-nya kita kedepankan. 4 dikali 2 log 2 dikurang 1/4 dikali 3 dikali 2 log 2. Pangkat 3-nya kita kedepankan juga ya. Berarti kita peroleh dia 5 log 6 dikali 6 log 5 pangkat 2. Berarti tinggal 3 dikali 5 log 5 pangkat 2 per 1/8 kali 4 itu tinggal setengah.
Nah, 2 log 2-nya habis ya kan? 1 dia kan? Terus dikurang 3/4, 2 log 2-nya juga habis. Berarti ini menjadi 3 dikali 2 ya. 5/2, 2-nya dikedepankan. Dikali 5 log 5 berarti boleh 1 dia kan? Langsung saja. Yang di bawahnya setengah dikurang 3/4 berarti 2/4 dikurang 3/4 berarti negatif 1/4. Berarti sama dengan 6 dikali negatif 4/1. Kita peroleh hasilnya negatif 24. Itu jawabannya D ya, negatif 24. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Tentukan penyelesaian dari persamaan 2 log pangkat 2x dikurang 2 log x pangkat 3 sama dengan 4. Oke, langsung saja kita tulis persamaannya. 2 log pangkat 2x dikurang 2 log x pangkat 3 sama dengan 4. Nah, 2 log x pangkat 3, 3-nya bisa kita kedepankan ya. Kita tulis dahulu, berarti 2 log pangkat 2x dikurang 3 dikali 2 log x. 4-nya kita pindahin juga, biar kita jadi persamaan sama dengan 0, berarti dikurang 4 sama dengan 0. Nah, sampai di sini kita misalkan dahulu. Kita misalkan si 2 log x itu sama dengan P misalnya. Berarti jadinya 2 log pangkat 2x, berarti jadinya P kuadrat dikurang 3. 2 log x tadi P, berarti dikurang 3P dikurang 4 sama dengan 0. Kita buka persamaan kuadratnya, berarti menjadi P dikurang 4 dikali dengan P ditambah 1 sama dengan 0. Berarti kita perolehlah P sama dengan 4 atau P sama dengan negatif 1. P itu tadi siapa? 2 log x kan? Berarti 2 log x sama dengan 4. Berarti ini jadi x sama dengan 2 pangkat 4. Berarti x-nya sama dengan 16 yang pertama. Yang satu lagi 2 log x sama dengan negatif 1. Berarti x sama dengan 2 pangkat negatif 1. Berarti kita perolehlah x-nya sama dengan setengah. Berarti penyelesaiannya itu x sama dengan 16 atau x sama dengan setengah. Kita perolehlah jawabannya D. Nah, itu ya beberapa contoh dari soal pembahasan logaritma. Nah, untuk lebih memahami materi logaritma ini, silahkan kamu kerjakan soal berikut, yakni jika 3 log 4 sama dengan A dan 5 log 3 sama dengan B, maka nilai 3 log 40 adalah. Nah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, serta share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Apabila ada pertanyaan terkait soal ini, ataupun soal lainnya, ataupun mau request nih misalnya, boleh ya, tulis di kolom komentar. Nah, sekian video kami kali ini. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.